السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Mengapa Idrus Ramli dihakimi Togo oleh Imam Besar Kabayan? Ada yang cukup menarik lagi unik yang harus diungkapkan ke publik di sini. Yaitu, berkenaan dengan seruan Imam Besar Kabayan, Izhab ila Idrus Ramli inau Togo ini. Mengapa? Sebab seruan itu aslinya terinspirasi dan terimajinasi oleh sebuah peristiwa besar yang ada di dalam Al-Quran, tepatnya di surat Taha, surat ke-20, Makkiyah, ayat ke-24 yang berbunyi, Auzubillahi minasyaitonir rajim, idab ila Firauna inahu Togo. Artinya, wahai Musa, pergilah engkau kepada Raja Firaun karena dia sudah melampaui batas. Nah, baik secara tekstual maupun historis, diturunkannya ayat di atas itu memang pesannya kepada Nabi Musa alaihi salam, agar dia segera pergi untuk menemui Raja Firaun, guna menyampaikan dakwah dan nasihat agama Islam kepadanya, sehubungan si Raja Firaun ini semakin hari kekafirannya, kezalimannya, kekejamannya, kesadisannya, keganasannya, kebiadabannya dan ketiraniannya semakin membuta, menggila dan menjadi-jadi. Terutama karena si Raja Firaun itu sudah mengaku-ngaku dirinya sebagai Tuhan yang padahal karena miskin spiritual itu, lalu mengemis dan meminta disembah oleh seluruh rakyatnya. Kata orang Sunda nama, Firaun teh si Raja bedegong pisan. Sudah dia super zalim, ditambah kafir dan tidak ada akhlak. Maka manusia yang bertipikal seperti itu, jangan dikasih berkat, tapi kudu diberikan pelajaran. Tapi bukan berarti kisah nubuwah dan pesan dari ayat di atas itu tidak boleh digunakan dan tidak berlaku bagi selain Nabi Musa, termasuk ke Raja Firaunnya. Mengapa? Sebab menurut beberapa kitab dari ilmu tafsir atau yang lebih dikenal dengan Kitab Ulumul Quran. Satu dari sekian mata pelajaran wajib yang Imam Besar Kabayan pernah pelajari, ketika mondok di pesantren Persis, nomor 19A Bentar Garut, kelas Mualimin, pada tahun 90-an yang ketika itu diasuh langsung oleh Kiai Haji Aceng Zakaria yang diantaranya, terdapat juga dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran oleh Imam Az-Zarkasi, atau nama lengkapnya Imam Badruddin Muhammad bin Abdullah Az-Zarkasi, kemudian dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran oleh Jalaluddin bin Abdurrahman As-Suyuti, lalu dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran oleh Muhammad Ali As-Sobuni, dan dalam kitab Al-Qawaidul Hisan Al-Muta'alikatu bi Tafsiril Quran oleh Abdurrahman Nasir As-Sadi, dan lain-lainnya. Di situ ada sebuah kaidah yang paling populer, khususnya di kalangan santri dan kiai, yang menyatakan, al-ibratu bi umumi lafzi, la, bi khususi sabab. Artinya, bahwa kisah atau pesan yang terkandung dalam Al-Quran itu, secara kontekstual, tetap berlaku secara umum mengingat substansi, orientasi, prinsip, urgensi dan esensinya adalah isi kandungan pesannya itu dan tidak harus berdasarkan latar belakang dan sejarahnya semata, tapi berlaku secara universal dan tetap aktual hingga hari kiamat. Pertanyaannya, relevankah jika kata Togo ini disematkan kepada Ustaz Idrus Ramli? Bukankah wahyu sebagaimana dalam surat Taha, ayat ke-24 itu turun kepada Nabi Musa? Bukankah kata Togo itu dialamatkan atas Firaun? Bukankah Firaun itu seorang raja tiran Mesir yang kafir? Lalu, mengapa Togo dialamatkan pula kepada seorang ustaz yang notabene Muslim? Apalagi ke ustaz selevel Idrus Ramli. Apa pasalnya? Dosa besar apakah sehingga Ustaz Idrus Ramli disebut Togo? Pantaskah itu? Dan bagaimana korelasinya antara kasus Raja Firaun dengan kasus yang menimpa Ustaz Idrus Ramli? Mari kita gali dan kaji dosa besar yang Firaun dan Ustaz Idrus Ramli sama-sama lakukan. Lanjut, ke volume 3.